Oke. Sebentar, saya lepas dulu. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you, senang sekali kembali ketemu dalam Abba Talks Sabtu sore. Setiap jam 5 sampai jam 6 sore setiap minggunya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyapa teman-teman sambil menunggu. Hari ini kita istimewa, Abba Talks-nya istimewa karena nuansanya akan berbeda. Alright, thank you. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sore ini Abba Talks kita akan berbeda. Kita akan tampil lebih fresh karena nanti ada teman-teman yang join karena ini edisinya edisi youth, edisi anak muda. Abba Talks bekerja sama dengan R360 atau R360 akan membahas tentang toxic and healthy relationship. Nah, nanti ada teman saya juga, Nia, yang akan jadi host moderator karena mereka atau dia memang yang lebih cocok dan lebih mantap dalam memimpin atau membawakan acara kita pada sore hari ini. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain juga join, saya akan ingatkan teman-teman semua, silakan hubungi teman-teman yang lain, info teman-teman yang lain untuk bisa bergabung dalam Abba Talks kita sore hari ini. Dan juga jangan lupa juga kita ada Koram Deo setiap pagi jam 7, jam 8, dan jam 9. Dan yang terbaru, Koram Deo yang malam jam 9 kita sudah punya link untuk Zoom. Jadi sudah tidak lagi di Google Meet tetapi di Zoom Meeting. Nah, nanti bisa dilihat di posting kita untuk linknya dan juga mungkin pastinya akan disebar dalam broadcast WA. Oke, saya akan serahkan ke Nia. Siap ya? Alright, oke teman-teman, ini adalah Nia. Nia akan melanjutkan diskusi kita bersama narasumber kita dan juga nanti teman-teman yang akan bersaksi. Silakan. Oke. Oh yes. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Nia. Aku hari ini bakalan nemenin Abba Talks sore ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol banyak nih soal relationship. Nah, hari ini emang spesial banget ya, seperti yang tadi Pak Inggo bilang, karena kita akan berkolaborasi dengan R360. Nah, teman-teman yang belum tahu R360, apa sih R360? Jadi R360 itu merupakan wadah ya buat teman-teman yang mungkin mau ngobrol-ngobrol atau enggak kita sebagai teman kalian lah buat curhat gitu soal hubungan gitu ya, buat teman-teman yang mungkin baru bangun hubungan, mau bangun hubungan ataupun belum, itu kita open banget. Jadi kalau kalian udah berpasangan atau mungkin belum berpasangan, boleh banget ya follow IG kita di @relation.r360 dan di situ kita bakal posting-posting banyak informasi soal gimana sih cara membangun hubungan gitu, atau nggak masukan-masukan, saran-saran gitu buat masalah-masalah kalian ya tentang hubungan. Dan kalau kalian gitu misalnya ada masalah soal hubungan, mau curhat, mau cerita, boleh banget ya kalian bisa DM langsung. Kita bakalan bales dan kita akan berusaha kasih solusi gitu yang sebaik-baiknya. Dan kita di situ tempat cerita yang aman. Kenapa aman? Karena apapun yang kalian ceritakan kita akan keep. Dan bener-bener kita akan fokusnya adalah bantuin kalian keluar dari masalah kalian gitu. Jadi tenang aja, nggak usah takut buat cerita, nggak usah malu juga karena kita open banget gitu. Nah, kebetulan hari ini kita bakal ngomongin soal toxic versus healthy relationship ya, seperti banner di atas ini. Tapi aku nggak akan sendirian nih, karena namanya ngobrol-ngobrol ya. Jadi kita bakalan banyak teman-teman lagi nih yang join nanti, terutama dari R360 kita kedatangan tamu spesial gitu. Siapa sih tamu spesialnya nih? Aku langsung invite aja. Biar nggak lama-lama. Kita langsung invite relation.r360. Oke. Kita tunggu siapa sih narasumber kita nih, mungkin teman-teman. Nah, udah masuk. Halo. Nih. Halo. Kakak Cici. Hai. Ya, hai Nia. Kenalin diri kalian. Siapa sih Koko dan Cici yang ganteng dan cantik ini di depan aku? Waduh. Iya, sama-sama nih. Nia juga cantik. Oke, saya Denny. Saya Denny dan ini istri saya, Yanti. Halo semua.
Ya, kami Hai. jadi koordinator di R360 dan PMG, dan kami sangat bersukacita sekali, sangat happy banget ya hari ini ya. Mm-mm. Kita bisa sama-sama bisa ngobrol santai, kita mau bahas sesuatu yang menarik nih. Ya, Oke. Betul. ya. Kenapa spesial? Karena ini anak muda banget dan ini dialami oleh semua orang ya, termasuk dulu Bener zaman banget. kita. Cuman kita sekarang belum tua juga sih ya. Itu juga ngalami hal Masih yang sama sepantaran nih. lah ya Koko Cici ya. Oke, nggak apa-apa deh. Iya gitu. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa sih ya ini ya? Yang lagi seru-serunya nih. Ya, jadi Apa kita ya? kepengen nih bahas ya tentang toxic relationship sama kita bandingin sama healthy relationship. Nah, kita mau sama-sama belajar, sama-sama saling sharing ya. Mungkin ada yang mau nanya-nanya. Jadi kita pengen tahu nih hubungan kita nggak cuman hanya dengan pacar, dengan kekasih, enggak loh ya. Tapi juga dengan sahabat kita. Bahkan juga mungkin dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, kita pengen tahu nih, kita seberapa sehat sih hubungan kita. Nah, kita kepengen bahas ya hari ini ya. Karena kadang-kadang kita nggak tahu ya kalau kita lagi toxic relationship gitu, kita suka nggak nyadar gitu. Bener ya? Iya, bener banget sih. Jadi kebanyakan mereka itu pada saat terjebak di relationship yang buruk atau kita sebutnya toxic ya, mereka nggak sadar. Kenapa? Karena mereka nganggapnya itu hal yang biasa. Iya, Oh, bener kalau banget. di hubungan seperti itu hal yang biasa. Jadi ya aku mungkin yang kayaknya harus nerima hubungan ini dengan apa adanya dalam tanda kutip ya. Gitu. Tanpa sadar sebenarnya dia sudah terjebak sih. Gitu. Nah, Kayak jadi kalau sebenarnya lagi toxic cinta relation semua jadi indah ya. iya, cinta itu buta ya. Betul. Jadi sebenarnya toxic relationship ini bisa dikatakan hubungan yang tanpa sadar itu semakin lama semakin memburuk. Dan tanpa sadar itu bisa membahayakan hidup kita secara mental, bahkan secara fisik. Kenapa? Karena di dalam toxic relationship itu bisa aja loh ada kekerasan verbal, ada kekerasan fisik, bahkan yang sampai udah sampai tingkat yang parah ya gitu. Jadi intinya adalah udah ngerasa nggak nyaman nih dengan hubungan gitu. Tapi masih dipaksakan Suaranya gitu ya. ada yang dengar menggema ya. Oh, Iya kan oke. ada feedback ya kok ya. Iya. Oke, sekarang gimana? Masih feedback Masih suaranya gimana? Udah oke? Udah Oh, oke? udah aman. Udah aman masih ya. sedikit Oke. feedback kayaknya itu ya. Oke, cek. Cek dulu ya. Apa mungkin pakai headset kali ya, Koko Cici? Oke. Iya. Oke. Apakah udah cukup jelas? Ya, jelas. Sekarang jelas ya? Jelas. Nah, Oke. aman. Oke. Ya. Boleh lanjut Puji silakan. Nah, ini seru nih hidupnya. Kadang kita nggak sadar ya, karena kita udah berteman lama dengan teman-teman Iya, kita. betul. Mereka mungkin punya nilai-nilai yang beda dengan kita gitu ya. Mungkin prinsip-prinsipnya beda juga dengan kita. Tapi kita harus tahu ya, apakah itu membuat kita menjadi semakin jadi orang yang lebih baik atau kita malah semakin terjerumus. Terus gimana dong kalau kita sudah masuk dalam hubungan yang isinya tuh orang-orang yang toksik gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu. Karena kadang kalau yang namanya toksik itu nggak berasa ya. Contoh nih kita kayak bikin milkshake ya. Nah, kalau salah satu bahannya itu ada yang busuk, misal strawberry milkshake, ya itu kan butuh strawberry, butuh susu. Nah, kalau buah stroberinya itu busuk, milkshake-nya kira-kira jadi enak nggak sih itu? Nggak Jadi enak asam ya, Nah, pahit-pahit gitu ya, Ci ya.
itu dan sangat beracun kali ya. Apalagi kalau Betul. susunya udah basi. Iya. Apalagi kalau susunya udah basi, wah lebih gak Iya, enak lagi. wah, asem banget Nah, itu. jadi hari ini ya kita mau lihat dari sudut pandang yang berbeda. Sebenarnya toxic relationship itu sebenarnya kalau hubungan itu sebenarnya netral. Netral. Sebenarnya yang bikin Oh, toxic oke. tuh apa sih? Yang bikin Iya, toxic iya. adalah orang-orang yang di dalamnya. Ya. Orang-orang di dalamnya itu bagaimana menggunakan hubungan tersebut, bagaimana dia berperilaku, itu yang mempengaruhi apakah hubungan itu menjadi toksik atau tidak. Jadi kalau hubungan Oke. tuh netral ya, itu hubungan adalah semacam hubungan tuh tools ya, bagaimana kita berinteraksi. Jadi sebenarnya dia Betul, betul. netral. Yang permasalahannya adalah apakah saya Orangnya ya. atau orang lain Mm-mm. yang dalam tanda kutip punya perilaku yang toksik. Nah, Oke. jadi itu perlu kita harus sama-sama ketahui ya. Sebenarnya bukan masalah hubungan, tapi yang bermasalah adalah kita mau cek nih, apakah diri saya yang bermasalah, apakah Atau pasangan orang saya yang lain bermasalah. gitu ya. Oke. Iya, atau orang lain. Nah, ciri-cirinya tuh kayak kira-kira kayak apa sih gitu? Kan dari tadi kita ngomongin ciri-ciri ya, Koci. Kadang-kadang kita nggak bisa baca nih ciri-cirinya gitu. Ya, sebenarnya ada banyak sekali tipe-tipe toxic ya, atau kita sebutnya adalah toxic behavior. Oke, Jadi apa tuh? adalah perilaku toksiknya tuh sebenarnya ada banyak banget. Cuman hari ini kita mau bahas 3 aja. Yang pertama adalah negative person. Iya. Jadi Oke. orang itu biasanya sukanya apa sih? Ngejudge, Kritik. suka Kritik yang nggak membangun lah ya. suka komplain terus gitu kan. Kritiknya tidak membangun, cuma protes aja gitu ya. Iya, sukanya Oke. ngapain? Ngeblaming. Sukanya Oh iya, benar. menyalahkan orang lain. Gitu. Jadi itu yang tipe pertama. Jadi kita mulai coba cek ya, apakah saya pribadi termasuk negative person? Apakah pasangan kita termasuk negative person? Nah, itu yang kita mesti harus ketahui di awal nih. Jangan Oke, sampai oke. kita cuma menyalahkan, oh ini toxic relationship, berarti kita sudahi saja gitu kan ya. Kita kan Oke. pengennya instan. Gitu. Betul, Nah, tapi betul. kita mulai coba cek gitu. Oke. Oke, yang pertama cukup jelas Yang ya. pertama tadi negatif person ya, kok ya. Ya, Yes. betul. Oke. Yang kedua apa tuh kok kira-kira tuh? Nah, kalau yang kedua adalah controller. Jadi Controller. dia Oh, oke. dia tuh sukanya kepengennya dominan, sukanya kepengennya aku punya keinginan seperti ini, pasanganku atau orang lain harus ikutin mau saya. Caranya gimana? Bisa aja manipulasi, caranya mengintimidasi. Oke, Dan ini oke. yang sering disebut tadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Dan ada yang posesif banget ya. Sampai Iya. akhirnya Benar-benar nggak Kekerasan. ada hubungan gitu untuk dia itu benar-benar punya hubungan dengan teman-teman yang lain. Ini kalau yang asmara. Nggak boleh temenan gitu ya. Iya. Jadi Kayak sama aku gambar aja. di sini berarti ya. Kamu nggak boleh temenan sama dia kalau mau pacaran sama aku gitu ya. cemburuan. Oh iya ya. Cemburu tak beralasan ya kok ya. Pokoknya manipulasinya tinggi ya. Jadi dia merasa dia harus jadi orang yang paling penting yang untuk diperhatikan. Nah, itu hal-hal seperti itu bukan suatu yang sehat ya. Tetapi Iya, itu betul. membuat egosentris semakin tinggi Yes, gitu. betul. Tadi Iya. ada kata manipulatif ya, Cici ya. Manipulatif itu menarik banget sih karena jarang ya kita ngenalin orang manipulatif tuh kayak apa sih. Kadang namanya manipulatif ya pasti kita nggak nyadar kan ya. Ya, cara gampangnya adalah suka maksa. Oh, oke. Ngambek Jadi gitu ya, gini, ngambek ya. maksanya ada 2 macam. Pertama, maksanya dengan kekerasan, artinya pokoknya kamu harus seperti ini, pokoknya kamu harus nurut. Kalau enggak, aku marah loh. Kayaknya pengalaman Kita pribadi. putus loh. Jadi Pengalaman udah pribadi nih kayak. diancam-ancam ya. Udah diancam-ancam gitu. Wah, pokoknya saya dulu pernah pada saat aku belum dewasa rohani ya, pada saat dulu bangun hubungan, ya yang diutamakan adalah emosi, keinginan diri sendiri, dan memaksakan kehendak.
itu adalah orang manipulatif. Tapi ada juga, itu kan biasanya kebanyakan cowok tuh. Nah, tapi ada juga yang dalam cewek, biasanya dia bukan dengan kekerasan. Tapi ada juga sih yang superwoman ya. Tapi ada juga yang manipulasinya. Caranya gimana saya? Merayu. Terus ada yang manipulasinya butuh ditemenin, yang gitu ya. Oke. Oh, I see. Betul. Oke, tadi yang kedua controller, yang ketiga nih sekarang apa nih? Iya. Nah, kalau yang ketiga adalah the tempter, artinya penggoda. Nah, ini adalah gini, orang tersebut dia akan melawan prinsip yang kita pegang. Jadi artinya kita tuh, jadi dia tuh nggak peduli kamu punya nilai yang berbeda, punya nilai-nilai, contoh nih, yang satu kepengen pegangnya adalah nilai-nilai kekudusan. Nah, yang satunya lagi, udahlah nggak apa-apa kok, kita pegang-pegang sebentar nggak apa-apa, elus-elus gitu ya. Terus nggak apa-apa kok kita peluk-peluk gitu kan ya. Terus nanti lama-lama pokoknya dia akan menggoda terus gitu. Artinya nggak apa-apa kok. Nggak, kekudusan tuh biasa. Rayuan maut Kak katanya. Iya, bener rayuan maut. Rayuan gombal. Nah, bisa juga caranya dengan ngambek ya. Dengan ngambek gitu. Baik prianya atau yang ceweknya. Dengan ngambek, terus pokoknya gimana sih, pokoknya kita nih udah nggak bisa deh, nggak bisa jalan bareng lah kalau kamu nggak mau dicium, kalau kamu nggak mau dipeluk, itu contoh ya. Ada ancamannya. Ngancam ya. Nah, yang seperti itu kan mungkin kita berpikir ya udahlah, udah jalanin aja karena udah jalan berapa tahun gitu kan. Aku juga udah kenal sama gitu ya. Benar. Tapi sebenarnya teman-teman itu hal yang tidak membangun. Karena memang kita nggak sadar ketika dibawa ke arus yang tidak sehat, hubungan yang toksik, itu benar-benar akan merusak prinsip-prinsip yang akhirnya membuat kita jadi kompromi. Kompromi dengan segala sesuatu yang tidak berdasarkan dengan nilai-nilai firman ya, tidak berdasarkan dengan nilai-nilai kebenaran gitu. Tadi kayak ada pertanyaan dari gimana secara elegan kabur secara dari elegan itu ya. Nih, aku bacain. Aku teman-teman kalau mau tanya sekalian boleh klik tanda tanya nih ya di sebelah kanan bawah. Jadi kita akan usahain buat bacain satu-satu ya. Nah tadi ada pertanyaan nih, cara kabur yang elegan gimana Kak kalau udah terlanjur? Waduh, mau kabur nih. Oke, karena waktu ini sangat terbatas ya. Jadi kita memang buka pertanyaan di sini, tetapi kita juga mau sediakan waktu untuk konseling. Jadi ada para mentor ya dan para pembina akan menolong teman-teman semua di sini. Jadi nanti mungkin bisa dikasih tahu juga, bisa diketik di situ nih ya. Linknya. Jadi nanti teman-teman juga akan dilayani, akan bisa ngobrol, konsultasi, boleh tanya yang lebar. Oke. Karena ini waktu terbatas, kita mau coba jawab sebisa kita ya, karena kan mungkin kita harus tahu juga nih kasus per kasusnya seperti apa. Oke? Tetapi kalau mau kabur yang elegan, nah, ini banyak sekali yang harus dibicarakan. Ada banyak sekali yang harus kita pengen tahu. Kenapa pengen kaburnya? Iya dong. Masa tahu-tahu udah pengen kabur? Iya, loh hubungannya udah sehat, tapi cuman bosen doang. Ya itu juga nggak bisa gitu kan. Nah, tetapi intinya adalah yang pertama, kalian bisa jangan mengandalkan diri sendiri. Tentunya yang pertama itu ada 3 sudut pandang. Pertama, apa cara pandang, sudut pandang dari Tuhan? Apa yang kamu dapetin? Kalau kamu tanya sama Tuhan, terus Tuhan ngomong apa tentang relationship kalian? Apakah kalian punya iman atau kalian lagi bener-bener galau gitu kan ya? Itu pertama. Betul. Terus yang kedua adalah kalian mesti harus punya perspektif yang netral. Jadi
kalau kamu nanya ke pasangan atau nanya ke diri sendiri itu nggak netral. Iya. Jadi mesti kalian harus cari nih subjektif konselor. ya. Iya, kalian harus cari konselor dan ngobrol dari awal sampai yang sekarang dialami seperti apa. Sehingga kalian tuh nanti bisa dapat punya cara pandang yang berbeda. Nah, tapi tolong ya, cari yang sudah menikah konselornya. Kalau ini pasangan ya. Kalau ini pasangan ya, kan kabur ya pasangan dong. Oh gitu ya. Kalau kabur dari pertemanan gitu ya, nggak jelas gitu kan pertemanan. Iya, tadi pertanyaan nggak jelas juga ya. Dan yang terakhir adalah, betul, tanya sama diri sendiri. Apakah kamu merasa bahagia dengan hubungan itu? Apakah kamu merasa aman dan nyaman di hubungan itu? Jadi tiga hal itu sih. Ya. Betul. Ya, mungkin ini nanti bisa dilanjutin ya. Maksudnya kalau memang kepengen konseling atau pengen curhat dengan kita gitu, ya, boleh teman-teman semua itu udah ditulis ya untuk DM aja ke Instagramnya ya. Iya, di Instagramnya. Silahkan di follow gitu nih. Tadi udah 3 nih, Koko Cici, ciri-cirinya. Ada nggak sih ciri-ciri yang keempat atau cuma 3? Kita bahasnya 3 aja. Nanti kalau 3 kebanyakan aja ya? kita cuma bahas dirinya doang. Nanti kita nggak bisa bahas tentang how to-nya untuk kita bisa survive, untuk kita bisa menang dari setiap toxic. Oke, tadi ciri-cirinya. Sekarang how to-nya berarti ya, Koko Cici ya? Iya, jadi kita pengen tahu sebenarnya yang toxic itu apa sih? Sebenarnya toxic itu hal yang alkitabiah adalah dosa. Iya. Nah, setiap kita sebenarnya adalah sudah kehilangan kemuliaannya Allah. Makanya kita terima Yesus itu untuk menolong kita yang kitanya tadinya toxic. Kita bisa dipulihkan menjadi healthy. Kenapa? Karena kita udah ditebus sama Tuhan Yesus. Nah, makanya kita mulai mengandalkan siapa? Kalau mengandalkan diri sendiri, kalian pasti akan terjebak yang namanya toxic relationship. Nanti yang pertama adalah tentunya kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua adalah kita harus jelas posisi kita. Hubungan kita ini mau dibawa kemana? Kalau nggak ada tujuan, kalau nggak ada tujuan, ya pasti hubungannya pasti akan saling egois ya. Saling akan, saya nuntut pasanganku, nanti pasanganku nuntut aku. Ya udah, pokoknya tarik-tarikan aja. Iya, jadi nggak punya, ya mau dibawa kemana ini hubungan? Nggak jelas. Kalau yang nggak jelas seperti itu, pasti nanti ujung-ujungnya adalah toxic relationship. Bagaimana memuaskan diriku? Bukan lagi Ego, memikirkan, bagaimana memikirkan masa depan kita berdua. Ujung-ujungnya selalu ke saya. Pasti seperti itu. Iya, dan yang paling penting adalah kalian tuh berhak loh untuk bahagia. Jadi perlu pastikan apakah kalian saat ini bahagia dengan hubungan ini. Apakah kalian tuh benar-benar sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Jangan sampai yang tadi disebutin ya, denial ya. Jadi ngerasanya adalah, aduh, kalau aku lepasin ini pasangan, aku lepasin ini. Ya, lebih ke arah situ ya sebenarnya ya. Terus pilihannya siapa lagi gitu kan ya? Takut single gitu ya. Iya. Jadi ya kita mulai punya iman bahwa kamu tuh berharga. Kamu mau single, kamu mau punya pasangan, kamu mau punya sahabat 1, punya sahabat 5, atau bahkan sampai seakan-akan tuh kayaknya meninggalkan kamu punya sahabat yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus. Ya, betul. Dan itu yang membuat kamu tuh berharga. Bukan karena aku punya pasangan jadi berharga. Iya. Nanti ditanyain, kamu kapan mau married, gitu kan ya. Pertanyaan pamungkas. Iya, jadi ini kebetulan ada pertanyaan yang relate banget nih kalau sama pembahasan barusan nih. Katanya, misalnya kita udah berpasangan lama tapi di tengah jalan jadi toksik tapi udah terlanjur cinta, gimana ya? Wah, ini kayaknya lebih ke arah waktunya nih, udah lama nih, kok gimana nih mendingan? Boleh tahu nggak ya toksiknya gimana? Kan tadi ada 3 tuh. Boleh tahu nggak apakah yang pertama, tipe kedua, tipe ketiga, atau udah 3-tiganya?
Kalau udah tiga-tiganya doa nih. Jadi intinya, ingat ya, bahwa pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, jadi indikatornya adalah ketika kita membangun sebuah hubungan, apakah hubungan tersebut membawa kita jadi dekat sama Tuhan, Atau hidup kita semakin berbuah baik, atau hidup kita semakin berbuah yang buruk. Berbuah yang buruk apa sih? Ya mulai ketakutan, cemas, hilang yang namanya damai sejahtera, hilang yang namanya sukacita. Itu yang padahal Tuhan lagi mau berkatin hubungan kalian loh. Jadi mestinya itu kalian terima. Kalau nggak terima ya tanda tanya besar sih. kalau udah terlanjur ya, apalagi bertahun-tahun ya, itu kan Iya, mungkin udah lama nih ceritanya kayaknya ya. banyak gitu ya. Kalau saya ya lebih pilih deal dengan Tuhan ya, dengan hati sendiri. Karena keputusan untuk memilih pasangan hidup itu adalah keputusan terpenting kedua setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, Ya, kenapa? terpenting kedua ya. Ya, iya dong. Kalau kalian salah menikah nantinya ya, kalau ini hubungan mau dibawa ke serius, pasti kan ke jenjang pernikahan. Kalian bisa ngerasain surga dulu atau neraka dulu gitu. Di dunia. Neraka di dunia ya. Iya, jadi benar-benar kalau memang gimana nih Kak, kalau udah terlanjur cinta, yang tadi udah bucin banget gitu sampai nggak bisa ngeliat, tapi kalau hari ini ternyata sadar, wah ternyata ini hubungan toksik nih, gue harus benar-benar sadar gitu. Ya harus ada keputusan yang berani ya, karena itu keputusan dari teman-teman untuk bisa lepas dari hal ini, bagaimana caranya adalah kalian harus punya deal dengan Tuhan yang tadi 3 hal disebutin ya. Kalian itu berhak untuk bahagia. Kalian berhak untuk memilih yang terbaik. Berdoa, bahwa siapin yang terbaik. Dan doain pasangan juga kalau memang hatinya masih sayang gitu ya nih ya. Iya, nih katanya sih masih terlanjur cinta nih. Gimana nih terlanjur cinta? doain juga, diajak berdoa bersama karena memang hanya kasih Tuhan itu ya sebagai penawar racun gitu ya. Ibaratnya kan kita itu manusia berdosa, tetapi karena kasih Tuhan ada pengorbanan. Jadi bisa berubah ya. Ya, betul. Jadi kata kuncinya nih ya, kata kuncinya adalah saling. Oh ya. Ya, jadi kalau yang healthy itu adalah saling menghargai, saling mendukung satu sama lain untuk menjadi versi terbaik masing-masing kita. Jadi kadang kan kita kepengen nih versi terbaiknya pasangan kita itu yang menonjol apa sih? Nah, kita mau support itu yang benar tuh seperti itu. Dan benar-benar yang namanya saling percaya. Nah, jadi kalau kalian tuh kayaknya udah terlalu lama dalam tanda kutip ya, nyaman dalam tanda kutip artinya bisa kompromi dengan kekurangan pasangan, itu dianggap sebagai kebenaran, itu bahaya loh Nia. Waduh, ya? Antara kompromi sama tidak benar gitu beda tipis ya kadang-kadang ya. Iya, jadi seakan-akan gini kan aku pengen mengasihi pasanganku apa adanya. Jadi kalau meskipun dia toksik nggak apa-apa kok. Nah itu yang bahaya banget. Jadi mestinya apa sih? Harus saling komitmen. Oke? Aku menyadari aku punya kekurangan toksik di poin pertama contohnya. Ya, aku mau berubah. Pasanganku juga apa toksiknya? Aku mau berubah nggak? Kalau sama-sama berkomitmen dan memang ada progres perbaikan, nah itu good banget. Lanjutkan. Karena kita kan nggak bisa nyari orang yang sempurna kan ya? Iya, betul. Pasti ada perubahan dari hubungan juga ya. Ya. Ya, betul. Tapi kalau perubahannya semakin lama semakin memburuk dan semakin memburuk, ya hati-hati. Dan ingat loh ya, kita nggak bisa tolong orang tersebut kalau dia nggak mau ditolong. Ya, apalagi kalau dia nggak sadar lagi salah gitu ya. Aku nggak toksik kok. Kamu aja nggak bisa terima aku apa adanya. Nah itu yang perlu ditolong. Nggak bisa cuman kalian sendiri gitu. Iya. Oke. Ini mungkin selanjutnya nih kok kan kita mau bahas-bahas banyak tentang pengalaman ya. Kayaknya kita ada 2 narasumber lagi ya yang mungkin bisa lebih relate kali ya ceritanya gitu ya. Ya. Aku langsung ajak aja ya kok ya. Oke. Boleh. Oke. Biar semakin seru nih. Iya, biar kita ngomongnya based on beneran cerita itu.
Bukan cuma Mantap. ngobrol doang ya. Iya loh. Ada yang udah ngalamin ya. Betul, Hai. siapa tahu relate pengalamannya ya. Nah, ada 2 nih, satu lagi. Kita Halo, tunggu. halo. Nah, udah. Boleh dong. Halo. Halo. Boleh kenalin diri dulu. Ada siapa nih di sini? 2 orang. Ya, nama aku Rochelle. Hai, Rochelle. Hai Rochelle. Iya. Perkenalannya apa nih? Apa nih? Mungkin sekarang itu umur berapa? Terus aktivitasnya lagi kerja, kuliah, atau gimana gitu? Oh iya, sekarang lagi umurnya sekarang 21. Iya, bener ya. Aduh, gawat. Iya, umurnya 21. Gawat banget, parah. Umurnya 21, terus sekarang lagi kuliah gitu. Oh, Iya. oke. Kuliah di mana, Rochelle? Iya, aku sekarang lagi kuliah di Jerman, ambil psikologi gitu. Jauh banget. Masih bachelor gitu sekarang. Iya. Keren banget. Kalau Gitu. satunya nih, siapa nih? Halo, iya aku Gaby, sama juga kuliah, Gaby. lulus. Oke. Terus ya sekarang lagi di UK. Oh, Jauh juga kita ya. going internasional ya hari ini. Iya. International, iya. Apalagi Oke. sudah. Sudah ya. Berarti ini kalian ada relasi apa nih berdua di sini? Boleh diceritain kan? Oke, kita kakak beradik. Nah, ada kakak beradik. Gaby adikku. Adiknya di UK, cicinya di Jerman. Iya. Waduh, mantap banget nih. Betul. Nah, kira-kira ini ceritanya apa nih, Gaby sama Rochelle nih? Mungkin dengar-dengar punya pengalaman ya dengan toxic dan healthy relationship itu sendiri gitu. Boleh dong diceritain sedikit nih buat teman-teman. Iya, boleh ya. Tadi aku waktu dengar sharingnya Kak Deni sama Kak Yanti itu aku juga, meskipun aku tuh udah mengalami gitu ya, buat aku tuh ini kayak aku tuh kayak diingetin lagi gitu. Oh iya ya, dulu gue juga kayak gitu. Ya maksudnya dulu tuh ya relate banget gitu maksudnya. Gimana? Jadi dulu sempat kayak kira-kira mungkin ya kasar mungkin kayak 2,5 tahun lah ya gitu. Ada usaha Lama membangun juga ya, hubungan 2,5 gitu. tahun ya. Ya, lumayan lama juga gitu. Lumayan Ada lama usaha. juga bener. Iya gitu untuk bangun hubungan gitu. Terus tapi pada akhirnya tuh kandas gitu ceritanya. Pada akhirnya nggak jadi gitu. Karena sebenarnya gini sih, kayak waktu dari awal pun menyadari gitu sebenarnya, kayak apa ya bilangnya tuh deep down inside my heart gitu. Aku menyadari bahwa ya sebenarnya tuh kayaknya kurang cocok gitu karena beda nilai dan beda prinsip gitu. Kalau misalnya tadi pakai bahasanya Kak Dini sama Kak Yanti tuh yang tipe ketiga tuh manipulatif ya gitu. Oh, manipulatif. Salah, ya. Manipulatif bener ya. Yang pokoknya yang ketiga aja. Ya, Apa the tuh yang ketiga? tempter. The tempter ya. Tempter. Oh, Iya. ya. Oke. Gimana tuh ceritanya? Sorry, karena aku ini menyadari gitu dari awalnya tuh sebenarnya ya beda prinsip gitu, kurang nggak cocok lah gitu. Tapi kemarin aku juga baru cerita gitu kan sama Gaby gitu, kayak ngobrol. Terus, kalau dibilang bahasanya bahasa yang jujur gitu ya, yang sangat jujur gitu. So aku akan bilang bahwa ya kenapa sih bisa terjadi kayak gitu. Baru cerita juga sama Gaby kemarin. Iya, because I was young and stupid gitu. Itu aja alasannya. Nggak ada alasan lain gitu. Terus kemarin kayak cerita sama Gaby, terus kita ketawa-ketawa gitu kan. Terus kayak abis itu dia bilang gitu kayak, iya stupidnya kenapa Ci gitu kan. Terus aku bilang gitu, ya udah tahu bahaya gitu, tapi kayak ya istilahnya udah tahu bahaya kayak tetap mendekat gitu. Oke. Ya gitu. Jadi ya banyak
banyak eksklusif, banyak nggak cerita sama orang kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi ya terjebak gitu di dalam relationship itu gitu. Yang pada awalnya tuh sebenarnya tahu gitu. Kayaknya tuh kita beda prinsip ya gitu. Tapi kayak ya udahlah gitu. Nggak apa-apa, jalanin aja dulu gitu. Dengan harapan oh nanti dia bisa berubah. Enggak, teman-teman. Nah, itu tidak. Ini kan Rosia kan jauh nih ya dari keluarga juga ya. Nah, pas bangun hubungan itu ada rasa mulai ngerasa wah ini udah nggak bener nih gitu. Itu pas titik di mana tuh sadarnya kan tadi eksklusif banget nggak mau kebuka gitu ya. Iya, sebenarnya sih kalau mau jujur banget ya, itu dari awal sih ya, dari kayak kenal orangnya gitu. Sebenarnya itu kayak udah dari awal banget gitu. Udah dari Tapi awal banget tahu ya? Ya sebenarnya dari awal banget udah tahu gitu. Terus tapinya kayak ya udahlah gitu, nggak apa-apa gitu ya, jalanin dulu aja segala macam gitu. Dan apa ya, aku tuh banyak menyadari gitu, maksudnya setelah udah selesai segala macam, tuh aku banyak menyadari bahwa sedikit konteks gitu kali ya, aku tuh datang dari keluarga yang papa mama tuh super baik lah gitu, papa mama super baik, super mengajarkan hal-hal gitu, bener-bener prinsip-prinsipnya diajarin ya bener gitu ya, prinsip segala macam gitu, dari kecil juga di gereja segala macam gitu. Aku tuh apa namanya ya keluarga oke lah gitu, tapi aku menyadari gitu bahwa aku tuh ya nggak kebal lah ya sama hal-hal kayak gini gitu. Maksudnya meskipun aku tuh punya value gitu, terus kayak kesannya tuh ya di gereja tuh pelayanan apa segala macam, aku tuh nggak kebal gitu. Yang nggak kebal loh. Catat itu. Catat itu. Yang udah punya prinsip aja nggak kebal ya. Iya gitu. Yang namanya. Apalagi yang nggak tahu ya. Iya, apalagi nggak punya prinsip ya. Waduh, banget gitu. Banget ini. Iya gitu, yang apalagi tuh kayak itu benar gitu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya itu benar banget gitu, bahwa aku ada di dalam kondisi yang pergaulannya tuh nggak oke lah gitu, itu merusak gitu setiap kebiasaan baik aku yang aku punya, value-value yang diajarin gitu. Ya udah gitu. Kalau boleh tahu nih, menarik banget nih karena udah tahu dari awal orangnya tuh toxic, apa sih yang bikin Rochelle tuh bisa in the end kejebak gitu loh, karena kan udah tahu sebenarnya ya. Nah, ini menarik sangat nih. Bagus ya. Sangat bagus. Aku juga, maksudnya aku butuh waktu ya berpikir yang lama gitu ya untuk sampai kepada jawaban kenapa sih aku nggak bisa terjebak gitu pada akhirnya sebenarnya gitu. Dan aku menyadari itu setelah aku udah-udahan gitu. Kayak aku menyadari gitu. Dan aku menyadari bahwa pada saat itu tuh aku tuh kayak di umur yang rentan kalau menurut aku gitu, karena aku tuh waktu itu keluar dari rumah orang tua tuh umur 17 gitu ya, aku umur 17 dari Indo pindah ke Jerman gitu kan ya, yang masa puber ya. Iya gitu, aku tuh family person abis lah gitu, family person abis gitu, jadi gede juga di komunitas segala macam, itu ada di masa-masa rentan gitu, dimana di situ tuh susah punya komunitas segala macam gitu, jadi ketika di Jerman ini susah punya komunitasnya ya gitu karena kendala bahasa gitu, bahasanya kan Jerman semua gitu, jadi aku tuh susah gitu. Ya aku butuh waktu yang lama gitu untuk kayak apa ya, semacam come term to myself gitu, untuk bilang bahwa ya aku tuh pada saat itu di masa yang rentan dalam hidup aku gitu, dan ketika aku ada di dalam masa itu aku tuh nggak punya komunitas gitu. Jadi itu yang membuat aku jadi terjebak gitu. Bahaya, komunitas penting banget berarti ya. Iya gitu. Oke. Gitu sih pas saat itu gitu ya, tapi apa ya, ya pada akhirnya gitu ya aku menyadari gitu bahwa oh iya di situ yang maksudnya di situ tuh terjadi masalahnya kayak gitu ya gitu. Jadi eksklusif berarti, jadi nggak bisa melihat gitu ya secara kebutuhan gitu. Berarti backgroundnya karena mungkin ngerasa sempet kesepian di sana juga ya, Rochelle ya, kendala bahasa, nggak ada komunitas. Terus sorry kalau boleh tahu, berarti pasangannya ini orang Indo juga kah yang di sana?
Iya, iya, iya. Oh Nah, iya, bener pas juga. banget berarti ya, kayak Pas ketemu banget, orang iya. yang satu daerah terus kayak asik gitu ya. Oh, gue punya Iya, teman akhirnya nih gitu. iya, iya, Satu betul. Oh, negara. oke, oke, oke. Itu. Oke, oke. Nah, terus Iya. tadi kan udah cerita nih kenapanya. Terus setelah 2,5 tahun itu kan lama banget ya. Tadi juga ada yang nanya tuh, kalau udah lama gimana? Apa sih yang membuat kamu bisa ambil keputusan buat udahin gitu? Atau apa yang bisa bikin kamu sadar, nah ini? Ah, ya itu juga bagus sih. Aku itu jadi kira-kira mungkin beberapa lama lah gitu setelah masuk gitu. Aku tuh ada pindah kota lah gitu. Aku ada pindah kota karena aku kuliah gitu. Singkat cerita, aku pindah gereja gitu, pindah ke cabang lain lah gitu. Pindah ke cabang lain dari gereja ini. Nah, di dalam gereja itu ada komsel. Nah, komselnya itu dalam bahasa Inggris gitu. Jadi Akhirnya Oke. menemukan Yes. wadah ya. ya, aku akhirnya kayak oh ya gitu. Akhirnya aku ikut komsel. Sebenarnya waktu aku ikut komsel itu gitu, komselnya tuh kayak sebenarnya ya komsel, tapi tuh kayak kita kerjanya makan-makan mulu sebenarnya gitu. Kayak jadi kita tuh Berkumpulan aja setiap pokoknya hari ya. Sabtu, ya setiap hari Sabtu gitu, kayak kita selalu kayak brunch gitu, terus habis itu ya makan kayak gitu-gitu. Ya maksudnya komselnya tuh ya super santai lah gitu. Tapi mungkin sekitar 2-3 bulan aku ikut komsel itu tuh tiba-tiba aku juga nggak tahu kenapa gitu, aku juga nggak bisa jelasin kenapa, tapi ada satu hari di mana aku tuh begitu begitu terdorong kali ya bahasanya, begitu terdorong untuk kayak tiba-tiba aku sadar aja gitu kayak ini tuh sebenarnya kayaknya hubungannya nggak baik gitu. Dan waktu itu aku kayak sadar gitu, ada dorongan kayak ayo datengin ini kayak PKS-nya gitu, jadi kayak leader of the small group gitu, kayak leader dari komselnya. Terdorong buat cerita datengin, ya. terdorong buat cerita gitu. Dan pas saat itu leader dari small groupnya ini itu mereka udah married gitu, dan mereka masih muda, dan mereka married tuh super muda. Mereka married tuh kayak umur 22 gitu kalau nggak salah udah married. Jadi kayak mereka married super muda. Banget ya. Ya, sedikit konteks, mereka orang Australia gitu. Jadi mereka orang Australia gitu. Jadi mungkin ya ada sedikit perbedaan budaya lah gitu. Oke. Aku ada dorongan gitu untuk datang ke mereka untuk cerita gitu. Itu susah banget gitu. Aku inget banget waktu hari itu aku datang ke rumah mereka gitu. Aku inget aku cuma chat dia, aku bilang aku ini kayak diingetin suatu hal gitu, kayak aku bingung mau cerita ke siapa, boleh nggak aku datang buat cerita gitu. Aku ingat hari itu aku datang, aku duduk kayak mereka punya ruang tamu gitu. Aku duduk tuh kayak mungkin kayak 2 jam gitu, aku kerjanya nangis doang, kayak bener-bener kayak nangis doang kerjanya, karena udah tertumpuk begitu 2,5 tahun yang dialamin gitu ya. Iya gitu, begitu banyak yang terjadi gitu. Jadi aku tuh ingat banget aku tuh duduk di situ, terus aku nangis doang gitu. Tapi itu breakthrough gitu buat hidup aku, itu suatu breakthrough gitu, bahwa aku ingat banget satu hal yang sampai hari ini aku nggak bisa lupain gitu. Dia bilang sama aku kayak suami istri ini bilang sama aku bahwa ya apapun yang kamu pernah lakukan, Tuhan itu nggak marah sama kamu gitu. Tuhan tuh nggak judge kamu dengan apapun yang kamu lakukan gitu maksudnya. Dan buat aku itu suatu breakthrough lah gitu, ketika aku menyadari bahwa Tuhan tuh nggak marah ya sama apa yang aku udah kerjain gitu. Itu tuh merasa dikasihi ya saat itu ya. Aku merasa dikasihi aja gitu, kayak super overflowing gitu dengan kasih. Ya udah gitu. Nah itu sejak dari situ itu tuh ya going upwards lah gitu. Itu suatu proses lagi 1 tahun lagi sampai akhirnya aku memutuskan kayak ya udah aku mau keluar dari hubungan ini gitu. Dan berarti ada prosesnya juga setelah itu ya, tetap ya. Ada proses gitu. 6 bulan kemudian aku ingat akhirnya aku bilang sama papa mamaku gitu bahwa aku tuh berusaha untuk membangun hubungan gitu. Dan aku ingat gimana mereka tuh, aku tahu sebenarnya mereka nggak setuju gitu. Aku tahu gitu mereka nggak setuju, tapi mereka tuh nggak pernah sama sekali kayak pokoknya kamu nggak boleh sama dia ya, soalnya dia tuh kayak gini gitu. Itu nggak pernah gitu. Itu nggak pernah keluar dari mulut mereka kalau mereka kayak gitu. Jadi itu di sana aku juga menerima acceptance, aku juga merasakan acceptance gitu. Merasa diterima ya, diterima gitu. Oke. Udah gitu sampai 6 bulan kemudian gitu. Aku ingat Gaby datang waktu itu visit gitu tuh. Ya Gaby banyak konfrontasi aku gitu. Jadi banyak kayak tanya-tanyain gitu, kayak Ci, kenapa sih lu sama dia gitu? Kayak lu apa sih dari dia kayak gitu. Disadarkan oleh keluarga ya langsung ya. Iya gitu. Jadi
Gaby itu begitu apa aku selalu bilang Gaby itu savage gitu sama pertanyaan-pertanyaan yang dia kasih gitu. Jadi ya tapi itu bagus gitu. Keren ya. Ya buat aku gitu karena kalau misalnya nggak ada orang yang kayak gitu dalam hidup aku yang kayak konfrontasi aku dengan pertanyaan-pertanyaan sulit mungkin hari ini aku nggak di sini gitu ya mungkin hari ini aku tuh lain gitu ceritanya gitu ya jadi ya itu banyak aku banyak ya komunitas gitu banyak komunitas dan banyak cerita terbuka ya gitulah Keterbukaan awal dari pemulihan ya. Yes, so true. Betul banget. Gitu. Luar biasa. Iya. Keren banget. Kalau dari Gaby sendiri nih, tadi Cici kan udah cerita, mungkin kadang-kadang kita yang terjebak di toxic relationship tuh nggak nyadar. Kira-kira yang Gaby lihat tuh apa sih dari Cici gitu, sampai mau langsung ngomong gitu loh, konfrontasi, savage gitu deh. Iya, apa ya, kalau saat itu mungkin aku sebenarnya jujur aku juga nggak gitu kenal ya sama orangnya gitu, tapi ya konteksnya adalah aku sama Chelsea tuh emang dari kecil gede bareng dan segala macam, emang ya deket banget lah gitu. Dan ya nggak cuman, I guess nggak cuman kakak adik gitu, tapi kita juga kayak banyak kayak best friend juga gitu, banyak ceritanya karena beda umur kita juga deket banget, cuma bedanya setahun gitu kan. Terus ya bukan sering, ya memang gede bareng dan segala macam gitu. Terus saat ini saat itu aku lihat dia sama si orang ini, ya sebenarnya ada sesuatu dalam hati aku yang aku kayak ya nggak setuju juga gitu. Cuman tuh aku juga nggak tahu gitu kayak apa yang konkretnya, apa yang salah gitu ya. Iya benar, apa yang salah, dan aku tuh harus gimana gitu loh ngasih taunya. Ya kan orang tadi seperti bilang juga kan kayak ya cinta tuh buta dan segala macam gitu. Dan aku tuh kayak aduh Tuhan, kalau udah buta aku tuh bukan Tuhan gitu yang bisa kayak menceritakan orang buta. Gak bisa membukakan matanya gitu. Iya gitu. Jadi ya banyak berdoa juga gitu. Tapi pada akhirnya ya aku ingat yang kayak yang tadi masa dimana terakhir aku kayak ke tempat Rochelle, terus kayak visit dia dan segala macam. Itu tuh aku ingat banget kayak setelah, kebetulan memang ini emang timingnya pas banget sih. Kebetulan waktu itu memang aku visit dia dan cukup lama gitu, kayak hampir sebulan gitu. Biasanya tuh nggak pernah, paling kayak seminggu lebih dikit gitu. Nah memang waktu itu cukup lama. Terus aku ingat aku berpikir gitu saat itu, karena aku di situ cukup lama, jadi kayak cukup melihat mereka lah gitu. Terus aku kayak mikir, wah ini sih harus dilihat langsung ya gitu. Iya, aku lihat langsung gitu kayak karena kan ada kesempatan ya. Iya, kalau dengar cerita cuma dari Cirocol doang gitu kan, ya pasti namanya cuma cerita dari satu belah pihak, pasti kan sedikit banyak subjektif ya gitu. Jadi susah juga gitu. Dan aku bersyukur waktu itu aku sempat datang dan melihat mereka gitu. Gak bisa meninggalkan rumah dia kali ini tanpa bilang gitu. Ya aku itu keputusan dia gitu kan. Cuman at least aku sebagai bagian dari let's say komunitas dia lah ya, bagian dari komunitas dia, aku merasa itu bagian apa ya, untuk aku tanda kutip konfront dia, itu tuh bagian dari aku menjaga hidup dia juga gitu. Iya betul. Ya masih kita lihat temen kita atau siapalah orang yang disayangi lah ya intinya gitu, kayak jalan menuju jurang terus kita kayak diam-diam aja gitu. Nah, benar itu. Gitu loh. Betul. Jadi saat itu ya akhirnya ya makanya aku banyak konfront dan banyak tanya pertanyaan kritis sih lebih tepatnya ya gitu. Berusaha menyadarkan Cici ya gitu ya. Iya. Iya betul. Dan tapi ya ini lagi-lagi menurut aku penting sih untuk berdoa dan minta hikmat Tuhan gitu, karena kalau salah tanya atau salah konfront atau salah diinterpretasi sama Ciroshal yang gitu, bisa-bisa hubungan kita yang hancur gitu. Jadi benar-benar jadi kayak dia butuh hikmat juga sih untuk ya tanya pertanyaan dan make sure juga ya sikap hati kita itu sikap hati yang benar gitu, bukan mau judging tapi benar-benar karena aku mau menjaga loh. Jadi
ya aku rasa itu Menegurnya dengan kasih ya, Gap ya. betul itu kalimat yang sangat tepat. Oke, Ya, oke. gitu. Kalau dari Gaby sendiri, Gaby punya cerita nggak mungkin yang relate sama Cici tentang hubungan yang toksik gitu, atau sama teman-teman atau mungkin komunitas? Negurnya Boleh. Tadi kan komunitas membangun ya. Ini mungkin ada komunitas juga yang kadang-kadang tuh toksik ya, Gap ya? Benar, aku setuju sih, aku setuju. Ya kebetulan, ya aku kan tinggal di UK ya sekarang gitu, dan ya udah cukup lama karena kuliah dan segala macam gitu. Dan kebetulan kota di mana aku tinggal gitu, itu tuh kota yang sangat, gimana bilangnya? Ya bebas banget gitu. Dan bahkan sebebas apa gitu, suka ditanya kan sebebas apa. Gitu. Aku bilang sebebas di sini tuh setiap tahun ada ini loh parade buat orang-orang kayak LGBTQ++ gitulah pokoknya gitu. Oh, apa namanya? Mardi Gras? Bukan ya? Bener ya? Apa sih namanya apa? Jujur. Aku lupa sih jujur namanya apa gitu. Cuman itu tuh ekstrim banget gitu loh, yang kayak sampai jalan-jalan semua ditutup dan wah pokoknya seru banget lah gitu. Kalau kita gede di born and raised in a Christian family, in a Christian community, itu tuh sesuatu banget gitu, kayak ya Tuhan gitu. Tapi ya abis itu aku tetap ini sih, kayak ada nilai-nilai ya tadi di-mention juga karena born and raised in a Christian family ya, banyak nilai-nilai yang ditanemin sama orang tua, sama komunitas dulu di Indo gitu. Dan ketika di sini itu juga aku juga bukan kebetulan sih, lebih tepatnya waktu itu aku memang sengaja nyari komunitas gitu. Itu kayak one of the first thing I look for gitu ketika aku sampai di sini gitu, karena aku tahu aku harus tetap hidup dalam komunitas gitu, meskipun ya mungkin orang-orangnya akan completely different gitu, karena aku kesini benar-benar ya sebatang kara gitu, kayak nggak ada siapa. Jadi ya memang ada effort untuk aku nyari juga gitu, karena aku tahu ya memang nggak bisa hidup sendiri gitu. Iya gitu. Terus kebetulan di lingkungan ya kampus aku dan segala macam gitu juga orang-orangnya tuh banyak, bukan banyak, majority itu tuh agnostik kalau bukan ateis. Oke. Gitu. Jadi juga cukup challenging gitu ya. Dan aku dulu orang yang cukup cukup gampang dan free untuk aku tuh tell the gospel gitu-gitu. Buat aku tuh itu sesuatu yang gampang gitu. Buat cerita dan aku, gampang ya iya, sebenarnya. gampang, dan aku senang gitu, kayak memberitakan kabar baik gitu. Itu tuh senang gitu. Tapi begitu aku sampai sini, itu tuh ya ketemu orang-orang agnostik gitu kan. Agnostik tuh orang-orang yang percaya adanya kayak the greater power, tapi ya intinya percaya adanya Tuhan, tapi nggak tahu Tuhan itu yang mana dan siapa tuh nggak tahu gitu. Dan dia nggak percaya nggak believe in Tuhan yang manapun gitu, tapi dia akuin bahwa adanya keberadaan Tuhan. Iya. Pokoknya ada gitu, tapi dia nggak peduli. Ada aja, tapi nggak tahu mana siapa gitu ya. Benar gitu. Nah, ketemu orang kayak gitu, dan orang-orang kayak gitu tuh ya mungkin culture juga di sini ya, orang-orangnya tuh critical gitu, kritis gitu orang-orangnya. Jadi begitu I learn very fast kalau sekali kita mention bawa-bawa Tuhan gitu di conversation kita, itu kamu harus siap untuk memberi jawaban gitu, karena mereka akan kasih kamu pertanyaan-pertanyaan kritis gitu. Contohnya kayak misalnya iya gitu, kayak misalnya iya surga dan dunia gitu. Kenapa kamu percaya dalam konsep surga dunia gitu? Terus kita gimana? Mereka berusaha menguji iman kamu pokoknya ya. Iya gitu, kayak benar-benar ini banget gitu. Maksudnya hal-hal yang menurut kita tuh sangat biasa dan sangat sering didengar dalam kehidupan kekristenan. Tiba-tiba begitu kamu ditanya dengan begitu kritis, dengan begitu spesifik, bingung juga gak sih kadang jawabnya gitu kan ya. Cuman bener. Nah itu membuat aku at some point tuh kayak menghindar lah gitu, kayak udahlah aku nggak mau bawa-bawa Tuhan gitu, nggak mau bukan sok jadi anak Tuhan sih, lebih tepatnya menutupi bahwa aku anak Tuhan gitu.
Jadi gitu. Tapi ya itu butuh proses ya, waktu yang cukup lama gitu untuk aku kayak aku ada aku kalau udah kayak gitu keinget ayat yang bilang gini, aku nggak tahu lagi bahasa Indonesia, pokoknya kalau di Inggrisnya for I am itu oke bahasa Inggrisnya nggak of the apa-apa kok. gospel of Christ gitu. Iya gitu. Roma 1 ayat 16. Iya, Roma 1 ayat 16 ya. Jadi for I am not ashamed of the gospel of Christ gitu. Dan ini tuh begitu menyentuh hati aku gitu. Kayak aku merasa iya ya, kayak gini loh gitu. Meskipun kamu tuh tetap ditanya-tanya kritis dan segala macam, tapi ya percayalah waktu kamu punya hati Tuhan sendiri yang kasih jawaban gitu. Dan banyak banget momen-momen dimana aku dikasih banyak pertanyaan dan aku kayak, Tuhan, aku tuh nggak bisa jawab, aku tuh nggak tahu jawabannya apa. Aku nggak bisa jelasin, tapi aku ngalamin gitu ya, Gap. Gitu. Dan tiba-tiba di saat itu aja tuh bisa gitu keluar jawaban. Jadi kayak berasa kayak ada dua orang gitu di otakku kayak, astaga ini siapa Gaby? Siapa yang ngomong? Woi, keren bener gitu. Tiba-tiba dapet dari jawabannya. Iya, jadi gitu sih. Dan ya komunitas penting banget sih menurut aku. Dan benar yang kayak tadi Ciroshal bilang dan tadi Kak Deni sama Kak Yanti juga sempat mention gitu ya, kayak ya untuk aku berusaha menolong Ciroshal itu satu hal gitu, tapi untuk Ciroshal mau ditolong pun itu lain hal juga gitu. Jadi harus ada keterbukaan dan kerelaan hati dari kedua belah pihak lah ya. Dan ya aku merasa itu penting banget sih gitu. Dan aku juga bukan orang yang sangat terbuka ke banyak orang dan semacam, and it's okay gitu, it's okay gitu. Yang penting ada beberapa orang dalam hidup kita yang kita tahu tuh bisa menjaga kita sama-sama dalam hidup gitu. Betul. Dan karena itu nggak bisa sendirian ya, Gap ya. Setuju. Nggak bisa banget sendirian kayak nope. Jadi ya gitu. Dan keinget banget sih kayak ada satu quote I guess yang bilang kalau misalnya don't push away people that genuinely care for you gitu. Ya kadang ya hidupnya tanda kutip dikorek-korek atau gimana ya, memang gak enak lah ya. Tapi tapi sebenarnya dijagain ya, Gap ya. Setuju gitu sih. Ya gitu sih. Oke, thank you banget loh, Gaby. Sharing-sharingnya banyak banget nih ya. Mungkin aku balikin ke Kak Deni dan Kak Yanti ya. Jadi gimana nih Kak? Kira-kira kesimpulannya apa sih yang harus kita lakuin ya? Oke, jadi tadi di awal kita udah tahu ya yang namanya toxic itu seperti apa, terutama toxic behavior-nya. Nah, sekarang yang paling penting kesimpulannya adalah gimana kita mau healthy relationship. Dimulai dari kita mulai setting healthy boundaries, artinya batasan-batasan yang sehatnya tuh apa. Ada 5 hal. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama adalah kita mesti terbuka. Kita mesti terbuka, bisa dengan konseling dengan orang-orang yang tadi disebutin ya, yang sayang sama kita, yang memang benar-benar peduli sama kita, bukan manfaatin kita. Jadi itu mesti pastiin gitu, mesti pastiin kita konseling atau terbuka dengan orang yang tepat dan orang yang benar. Nah, yang kedua adalah kita nggak mau eksklusif, tapi kita mulai jadi inklusif. Inklusif itu artinya ya tadi komunitas, sehingga nanti akan muncul tuh pertanyaan-pertanyaan sulit. Ya, pertanyaan sulit itu loh. Yang tadinya kita mungkin berpikirnya udah nggak apa-apa, bisa kompromi kok, nggak masalah, aku bisa terima kok. Nanti lama-lama dia juga berubah, gitu kan ya. Padahal sebenarnya kita akan disadarkan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit dari komunitas kita. Komunitas yang benar-benar care sama hubungan kita. Jadi yang kedua adalah tentang komunitas. Kemudian yang ketiga adalah kita mesti tahu goalnya hubungan ini mau dibawa kemana. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini sehat, ya kita mesti sama-sama sadar. Saya toksiknya apa, pasangan toksiknya apa. Dan kita memang mau sembuh. Kita memang mau healthy. Nah, itu adalah
batasan-batasan yang sehat. Ketika orang itu sadar perlu ditolong, dan ketika orang itu sadar memang aku harus berubah. Dan memang harus tunjukin buah perubahannya. Nggak cuman, iya deh aku mau berubah, iya deh aku mau berubah. Tapi tahun kemudian, iya deh aku mau berubah. Tapi nggak berubah-berubah gitu. Waktunya aja bertambah terus. Jadi harus ada goalnya dan ada di dalam komunitas. Karena kalau masih eksklusif berdua pun, akhirnya jatuhnya kompromi lagi gitu. Ya, jadi kemudian yang keempat, tadi udah konseling ya yang pertama ya. Yang keempat adalah kita di mentoring. Mentoring tuh artinya gini loh. Apakah hubungan ini perlu dilanjutin? Apakah hubungan ini perlu diperbaiki? Dan itu sepertinya agak sulit kalau kita hanya melihat dari sudut pandang kita aja. Makanya pelayanan kita disebutnya relationship 360 degree, artinya 360 derajat bisa melihat sudut pandang dari mana saja. Dari Tuhan, dari komunitas, dari diri sendiri, dari pasangan kita, dari orang tua kita. Siapapun akan bisa melihat hubungan kita. Dan itu yang paling baik seperti itu. Sehingga kita bisa melihat lebih objektif. Nah, yang terakhir adalah pemulihan. Mungkin kita udah saling menyakiti ya selama ini ya, karena itu toksik, pasangan kita toksik, itu jadi akhirnya bukan saling mencintai tapi saling menyakiti. Dan itu banyak luka. Nah, ini yang kita mesti harus ditolong. Ketika kita mau tetap bertahan di dalam hubungan yang sudah saling melukai dan itu sudah cukup lama dan intens, dan itu semakin membuat kita jadi trauma. Kalau kita terus ada di dalam hubungan itu kita nggak akan bisa sembuh-sembuh. Yes. Contoh ya, kalau ini luka nih, ini luka. Terus kemudian digesek, kapan mau sembuhnya? Mesti diapain? Ya ini diobatin, ini juga mesti diobatin. Istilahnya mau dibalut ya, di Stensoplas atau di Hansaplast gitu. Ini juga sama. Ketika ketemu lagi itu nggak akan tergesek-gesek lagi. Kenapa? Karena udah dua-duanya sembuh. Nah, jadi yang di poin ini, yang di poin kelima, boleh. Maksudnya tuh dia mau tahu bahwa hubungan kemana tuh maksudnya apa? Apakah maksudnya tuh bahwa hubungannya ke pernikahan kah atau apa gitu? Terkait tadi poin yang paling dekat adalah apakah kita sama-sama komitmen mau jadi healthy relationship atau tidak? Itu yang paling penting. Simple komitmen sebenarnya ya. Iya. Jadi kalau mamanya dia nih, aku sadar nih ada hal yang toksik dalam hidupku. Aku mau berubah. Berubahnya berubah apa? Dan itu menjadi goal bersama-sama. Dan mesti saling support satu sama lain. Oh, kamu masalahnya di sini. Aku mau support kamu biar kamu pulih. Nah, tetapi yang poin 5 ini yang paling penting sih sebenarnya. Apa yang terakhir ya? Kondisinya itu sudah sangat parah ataukah masih dalam tanda kutip ringan. Kalau sudah sangat parah, akan lebih baik kalau netral dulu. Karena kalau nggak netral dulu, kalau nggak hubungannya artinya saling menyembuhkan dulu, kalau memang itu dari Tuhan, pasangan itu nggak akan kemana kok. Pasti Tuhan temuin lagi kok. Jadi netral ini yang paling maksudnya penting. Udahan dulu gitu ya kok? Atau? Ya, udahan, tapi juga nggak cari cowok lagi, nggak cari cewek lagi, gitu kan ya. Tapi benar-benar fokus pemulihan diri. Ya, kalau dia sudah pulih ya, kalau sudah pulih nih, terutama dari trauma, dari luka yang lalu-lalu itu udah dipulihkan. Ketika dia bangun hubungan lagi, itu udah bangun hubungan yang sehat, gitu loh. Tapi kalau masih terluka, iya, kalau masih terluka, dipaksain terus, itu gesek terus, itu saling menyakitin terus, nggak akan, itu seperti kayak apa ya, lingkaran setan ya. Jadi kepengennya, kamu yang berubah dulu, aku berubah dulu, gitu. Jadi, mestinya adalah sama-sama berkomitmen. Sama-sama mau berubah ya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, kalau dari pasangan bodo amat tentang masalah toxic relationship dan nggak mau selesain, mending kita putusin aja atau gimana? Nah, yang kayak gini-gini mesti ngobrol dulu deh sama kita ya. Jadi karena gini,
apa yang kita sebutkan di sini, sekali lagi ada disclaimer-nya ya. Jadi kita nggak bisa seperti dukun ya, langsung tahu dari pertanyaan simple, langsung tahu background-nya gitu. Jadi penting sekali 5 hal tadi. Yang pertama adalah belajar terbuka dulu. Oke. Yang kedua adalah inklusif, jangan eksklusif. terus punya tujuan, tujuannya adalah healthy, ya. Kemudian adalah mau di mentor, mau ditolongin lah istilahnya, diayomin. Dan yang terakhir adalah mau dipulihkan. Oke? Oke, thank you banget ya teman-teman. Mungkin masih banyak yang mau nanya, tapi kita nggak bisa jawab di sini ya kak ya. Oleh karena itu teman-teman boleh aku ulangin follow aja @relation.360 @relation.360. Di situ kalian bisa follow, terus kalian DM, kalian bisa tanya. Di situ tempat cerita yang aman. Kenapa aman? Karena kita nggak akan bocorin ke siapa-siapa, bener nggak kak? Betul. Semua di keep dan kita cuman mau ngasih solusi gitu. Jadi jangan takut ya. Tadi jangan takut buat cut loss pokoknya. Kalau misalnya bisa. Oke. Thank you banget teman-teman yang udah join. Mungkin sekian aja Batok hari ini ya. Kalau mau ngobrol lagi kita boleh nanti join di IG-nya aja, mungkin follow IG-nya. Jangan lupa teman-teman, setiap minggu kita ada Batok dengan topik berbeda-beda. Mungkin hari ini topiknya tentang relationship, minggu depan topik beda gitu ya. Jadi teman-teman pantengin aja Instagramnya baluf.ktc__jgc ini, karena kita banyak banget nih ngobrol-ngobrol seru gitu. Mungkin sekian dari kita aja ya. Oke. Thank you banget semuanya. Thank you. Thank you. Dadah.